Thursday sini, anda diri di Terminal Transit. Lius tak pada break informasi secara real time. Bos anda tiba 20 detik dari perkiraan aplikasi. UQ the verdi du memhal dengan sensor. Lampu lalu lintas di depan menyesuaikan secara otomatis. Tidak ada kemacetan, tidak ada klakson, tidak ada kekacauan. Kota di sekitar Anda terasa cerdas. Anda pikir Anda berada di Kuala Lumpur. Dan tidak, Anda berada di Jakarta. Infrastruktur yang selalu kita keluhkan, kemacetan, kekacauan, jalanan ala negara dunia ketiga sebenarnya menjadi cetak biru bagi kawasan ini. Malaysia tidak lagi hanya menonton, mereka mencatat. Teman saya dari Malaysia mengatakan saluran ini tidak akan pernah mencapai 10.000 pelanggan. Dia mengatakan konten Indonesia terlalu tidak relevan bagi siapapun di luar Indonesia untuk peduli. Tetapi saya percaya kisah-kisah seperti ini layak untuk didengar. Berlangganan sekarang dan buktikan dia salah. Tunjukkan padanya bahwa kita orang Indonesia selalu saling mendukung. Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini, Anda akan mempelajari secara detail bagaimana perluasan infrastruktur pintar Indonesia menarik tian di seluruh Asia Tenggara dengan bukti yang terdokumentasi. Dan ada satu fakta di tengah video ini yang akan membuat para perencana kota senior di Kuala Lumpur terdiam. Mari kita mulai dari tahun 2005. Karena disinilah cerita ini dimulai. Jika Anda memberitahu seseorang pada tahun 2005 bahwa Indonesia suatu hari nanti akan mengekspor pengetahuan infrastruktur perkotaan ke negara-negara tetangganya, mereka pasti akan tertawa. Dan jujur saja, mereka tidak sepenuhnya salah jika tertawa. Jalan-jalan di Jakarta adalah simbol dari segala hal yang diperingatkan agar tidak terjadi pada kota-kota berkembang. Kemacetan yang berlangsung berjam-jam, lubang-lubang yang menelan sepeda motor, jembatan layang yang dibangun di atas banjir yang terus kembali. Media internasional menggunakan rekaman lalu lintas Jakarta hampir sebagai gambaran singkat, citra kegagalan perkotaan. Bagian yang paling memalukan bukanlah kemacetan itu sendiri, melainkan rasa tidak berdaya. Kota-kota seperti Kuala Lumpur, Bangkok, bahkan Manila menjadikan Jakarta sebagai contoh peringatan. Buku teks perencanaan kota di Asia Tenggara menggunakan Jakarta sebagai contoh apa yang terjadi ketika pertumbuhan penduduk melampaui perencanaan infrastruktur. Itulah reputasinya. Itulah titik awalnya. Dan jalan raya hanyalah sebagian kecil dari masalahnya. Penerangan umum tidak konsisten. Sistem drainase merupakan infrastruktur era kolonial yang ditambal berulang kali, tetapi tidak pernah benar-benar dibangun ulang. Integrasi digital antar sistem kota pada dasarnya tidak ada. Jakarta bukan hanya tertinggal, kota ini dipandang sebagai kota yang tidak menyadari betapa jauh tertinggalnya dia. Jakarta belajar dari pengalaman pahit, tapi Jakarta belajar. Sekarang coba tebak ini. Hingga tahun 2024, Indonesia telah mengalokasikan lebih dari 422 triliun, sekitar 26 miliar dolar AS, untuk pembangunan infrastruktur nasional dalam satu siklus anggaran. Newtono mempertimutits right breath treat the two into have had solid band, picture yung tapal kurtin stitch, hang dihabiskan ray 1 tahun, itu untuk koridor digital, sentence hasting gunwewer, non-activities toward. No sadar ames it's penting house tool. Jakarta sendiri kini mengoperasikan lebih dari 4.600 node manajemen lalu lintas terintegrasi CCTV yang tertanam di seluruh jaringan jalannya. Sensor, sinyal adaptif, umpan data waktu nyata, semuanya terhubung ke sistem kontrol lalu lintas perkotaan terpusat. Itu bukan rencana masa depan. Itu adalah infrastruktur operasional yang berjalan saat ini, di kota yang 15 tahun lalu berjuang untuk menjaga lampu lalu lintasnya tetap sinkron. Satu sistem, satu kota. U6 not cerdas. Itulah skala dari apa yang telah dibangun secara diam-diam sementara dunia masih memperbarunya tentang Indonesia. Tapi tunggu, disinilah letaknya yang menarik. Pertama, Delegasi Transportasi Malaysia ke Jakarta 2022. Kementerian Pekerjaan Umum Malaysia, melalui Lembaga Penelitian Pekerjaan Umum IKRAM, mengirimkan delegasi studi resmi ke Jakarta khusus untuk meneliti jaringan sensor jalan terpadu Indonesia dan hubungannya dengan ekosistem transportasi digital Jalinlingko. Mereka bukan berada di sana untuk pariwisata. Mereka terpilih di sana karena ambisi lalu lintas cerdas, Kuala Lumpur mempunyai implementasi yang telah dipecahkan dan didokumentasikan oleh Jakarta. Kedua, kutipan eksplisit Bank Dunia dan program Koridor Pintar Indonesia.
Dalam laporan Mobilizing Finance for Infrastructure tahun 2023, Bank Dunia secara khusus merujuk pada pembangunan jalan raya Trans Sumatera Indonesia dan infrastruktur pemantauan digital yang tertanam di dalamnya sebagai model untuk pengembangan jalan pintar berbasis koridor di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah. Ini bukan rumor, hal ini didokumentasikan dalam laporan pembiayaan infrastruktur yang diterbitkan Bank Dunia sendiri edisi 2023. Mereka menyebut Indonesia, bukan Thailand, bukan Vietnam. Indonesia. Ketiga, Program Mobilitas Perkotaan Bank Pembangunan Asia. ADB, dalam Program Pertukaran Ketahanan Perkotaan tahun 2022, memfasilitasi sesi transfer pengetahuan di mana para insinyur infrastruktur perkotaan Indonesia mempresentasikan kerangka kerja manajemen lalu lintas adaptif Jakarta kepada delegasi dari Dhaka, Colombo, dan kota Ho Chi Minh. Indonesia adalah guru di ruang itu. Ini melindungi ini presentasi bukan karena Indonesia adalah negara terkaya dengan nol, tapi karena khususnya paling mudah direplikasi atas yang terkait kondisi bor. 4. Duku atas sebagai studi kasus pengamatan sentral itu. Fakultas Perencanaan Kota Universitas Melbourne secara resmi memasukkan persimpangan Duku Atas di Jakarta, tempat MRT, LRT, kereta komuter KRL, bus Transjakarta, dan jalur sepeda bertemu dalam satu titik, ke dalam kurikulum pascasarjana sebagai contoh terdokumentasi dari integrasi infrastruktur cerdas yang dicapai dengan biaya pasar berkembang. Para dosen di sana menggunakannya secara khusus karena menunjukkan apa yang dilakukan tanpa anggaran sebesar Singapura atau jangka waktu sebesar Tokyo. Ini bukanlah pola kebetulan. Ini adalah pola pengenaan, tapi tunggu dulu. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Indonesia? Mengapa bukan Malaysia yang memiliki ambisi kota pintar seperti Putrajaya? Mengapa bukan Singapura yang telah menjalankan sistem transportasi cerdas selama beberapa dekade? Mengapa bukan Korea Selatan yang praktis menciptakan konsep kota pintar? Jawabannya sederhana dan mengejutkan. Singapura membangun infrastruktur pintarnya dengan kemauan politik yang tak terbatas, anggaran negara kota, dan populasi kurang dari 6 juta orang. Korea Selatan membangun sistemnya di 30 tahun, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan kepadatan perkotaan yang homogen. Inadjum step in luar biasa. Itu mesti dapat ini difairkan dalam disini dan luar biasa pool. Indonesia membangun jaringan jalan pintarnya di tengah 270 juta penduduk yang tersebar di 17.000 pulau, dengan pemerintah daerah yang saling bersaing, birokrasi yang kompleks, dan kesenjangan infrastruktur yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Dan pembangunan itu masih berlangsung dan masih berfungsi. Itulah mengapa contoh kota seperti Dhaka, Lagos, dan Ho Chi Minh City di Jakarta tak alih-alih Seoul. Karena kekacauan di Jakarta tampak seperti kekacauan Utberenggek. Keterbatasan segi jalan tampak seperti keterbatasan anggaran di Kota Ambre. Oleh karena itu, solusi Jakarta sebenarnya dapat digunakan oleh mereka. Mempelajari infrastruktur cerdas dari Singapura itu seperti belajar memasak dari koki berbintang Michelin dengan dapur bernilai Rp. Mempelajarinya dari Jakarta itu seperti belajar dari seorang ibu yang memerankan 10 anak dengan anggaran terbatas dan tak berhasil setiap hari. Keduanya bisa memasak, tetapi hanya satu yang mengajar Anda cara bertahan hidup. And all it is stuttered, and sinayudah thriud has mencasablini. Peneralan infrastruktur intelligence Indonesia do strength. Di luar Jawa, kesenjangan integrasi digital sangat signifikan. Sulawesi, Papua, dan sebagian Kalimantan masih kekurangan cakupan sensor jalan dan tulang punggung konektivitas yang membuat sistem Jakarta berfungsi. Konsistensi pemeliharaan tetap menjadi tantangan, dengan beberapa sistem yang terpasang berkinerja buruk karena kesenjangan pengadaan dan pemeliharaan. Dan koordinasi antara Badan Perencanaan Nasional dan pemerintah daerah terkadang memperlambat implementasi dengan cara yang tidak dapat diperbaiki hanya dengan data. Ini bersifat gimbring and snata. Alayu sutimtet. Tikal bayuni at their hariatan. Perma, infrastruktur Indonesia bukan lagi domestik. Ini adalah titik referensi yang terdokumentasi bagi Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Fakultas Perencanaan Kota dari Melbourne hingga Manila. Validasi tersebut bersifat eksternal, disebutkan namanya, dan tercatat. Kedua alasan dunia mempelajari Indonesia bukanlah karena keterbatasannya.
melainkan karena keterbatasan tersebut. Setiap solusi yang berhasil di tengah kompleksitas Jakarta adalah solusi yang dapat diterapkan dimanapun di negara berkembang. Itulah keunggulan yang tidak dapat ditawarkan oleh Singapura dan Korea Selatan. Ketiga, kita sebagai warga Indonesia perlu melihat jalan-jalan kita sendiri, pusat transportasi kita sendiri, sistem kota kita sendiri dengan lebih adil. Infrastruktur yang kita lewati setiap pagi sedang dipelajari oleh para insinyur yang terbang ribuan kilometer untuk memahaminya. Itu pantas mendapatkan lebih dari sekadar keluhan. Itu pantas mendapatkan pengakuan. Menurut kalian, kota mana yang diam-diam sedang mempelajari infrastruktur saat ini? Tulis di kolom komentar. Saya membaca semuanya. Dan jika video ini membuka perspektif baru bagi Anda, bertanggung jawab dan juga untuk cermitar ang tegrang Indonesia yang sudah diketahui dudur, sesuatu yang inculat